Pemirsa, pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring dengan penerapan biodiesel 50% berbasis sawit. Langkah ini menjadi upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar langsung dari Istana Negara Jakarta. Arneta, selamat siang. Sejauh mana pemerintah melakukan persiapan dalam mengembangkan BBM berbasis sawit? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Pemerintah akan menerapkan biodiesel 50% atau B50 secara nasional ini di 1 Juli 2026. Artinya setiap liter solar yang dijual di pasar ini akan dicampur dengan 50% solar fosil dan juga 50% solar dengan bahan bakar nabati ataupun dari kelapa sawit. Dan efeknya ini nanti akan beralih ke B50 dan juga kebutuhan akan solar fosil murni ini juga diprediksi akan berkurang drastis sehingga produksi dalam negeri diprediksi akan bisa memenuhi 50% dari kebutuhan solar fosil tersebut. Dan memang untuk menyempurnakan di 1 Juli mendatang ini sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti diantaranya adalah progres teknis maksud kami dan juga uji coba, karena memang kalau kita ketahui di kilang balik ataupun di RDMP Refinery Development Master Plan atau pemutakhiran kilang di Balikpapan ini merupakan salah satu persiapan dari pemerintah untuk bisa mencapai untuk berhenti impor solar di 1 Juli 2026 mendatang seiring dengan penerapan B50, karena memang ini menurut data dari Kementerian ESDM dengan pemutakhiran kilang di Balikpapan ini bisa menjadi salah satu proyek kunci dari proyek kunci utama dari penerapan B50 ataupun biodiesel 50%. Nah, nantinya jika kilang ini beroperasi secara penuh pada kuartal kedua 2026 ini bisa diperkirakan stok solar fosil kita akan memenuhi jika memang nantinya biodiesel 50% ini akan diterapkan. Dan selain mempersiapkan RDMP di Balikpapan, ini juga ada road test B50, di mana ada uji coba jalan B50 pada berbagai moda transportasi, di mana dalam uji coba tersebut ini sudah menembus 40.000 hingga 50.000 kilometer. Dengan angka tersebut, ini progres dari uji coba sudah berhasil sampai 60 hingga 70%. Dan dalam uji coba tersebut ini juga hasilnya diklaim stabil dan tidak ada gangguan mesin yang cukup berarti. Nah, seturut dengan pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyebutkan bahwa adanya sinergi dengan PT PN keempat dan juga Pertamina, di mana nantinya Pertamina ataupun secara resmi ini nantinya akan menggandeng PT PN 4 untuk menjambain rantai pasok dari CPO ataupun minyak sawit agar kebutuhan B50 ini tidak mengganggu untuk kebutuhan pasar ekspor maupun juga kebutuhan domestik. Nah, untuk mengetahui persisnya seperti apa bagaimana penerapan dari biodiesel 50%, berikut kita dengar pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri SDM, kita kolaborasi, itu 1 Juli jalan dan target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton tahun ini, berikutnya etanol. Enggak apa yang terjadi setelah kita B50 kita giring, ekspor kita giring 5 juta ton menjadi B50, yang terjadi adalah terjadi peningkatan produksi. Ekspor kita naik 6 juta ton. Kenapa? Karena harga CPO naik, karena kita saya ulangi ya, ekspor kita 26 juta. Kita tarik 5,3 juta menjadi biofuel. Oke? Tentu harga dunia naik kan? Begitu harga dunia naik, petani tambah giat untuk bekerja, akhirnya produktivitasnya naik. Kami tidak pernah prediksi naik 6 juta ton. Gapki sudah lapor dan itu kebanggaan kita. Luar biasa petani Indonesia. Ya, Jose, memang dari penerapan dari B50% ini selain kemandirian dari energi Indonesia bisa tercapai, ada sejumlah faktor lain yang menjadi salah satu keberhasilan, yakni adalah salah satunya penghematan devisa, selain itu juga ada efisiensi fiskal dan juga ada serapan sawit yang lebih menyeluruh di Indonesia. Dan terkait status stop impor solar pada 1 Juli yang direncanakan oleh pemerintah, ini juga akan menargetkan
Indonesia tidak lagi melakukan impor produk solar dari luar negeri. Hal itu tentunya akan mengakibatkan pada surplus domestik, di mana operasinya dari RDMP ataupun pemutakhiran kilang ini juga salah satu mendorong produksi dari solar fosil, sehingga artinya kebutuhan solar 50% tersebut yang nantinya akan dicampur dengan 50% biodiesel ini juga akan terpenuhi. Dan pemerintah pun juga optimis bahwa swasembada solar pada tahun 2026 ataupun di bulan Juli nanti ini akan mengatasi kebutuhan solar nasional, yakni sekitar 38 juta kiloliter ini bisa teratasi dengan adanya RDMP tersebut, serta juga produksi dalam negeri ini juga bisa terpenuhi juga dengan RDMP tersebut, dan bahkan diproyeksikan nantinya ini ada surplus solar sekitar kurang lebih 1,4 juta kiloliter. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.